Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para Waalaikumsalam pemirsa dan juga para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi pada acara sesi tanya jawab masalah keutamaan sholat berjamaah yang sudah disampaikan oleh hari ini. Monggo ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Bu Husna, silakan Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana yang benar pada saat berjamaah untuk shaf yang pertama. Misalkan shaf yang pertama itu masih kosong, terus kemudian kedua, ketiga itu masih banyak para jamaah yang angel ataupun sulit untuk maju ke shaf yang pertama. Untuk shaf yang berikutnya itu bagaimana hukumnya atau pahalanya menurut yang benar. Dan kemudian yang kedua, tolong dijelaskan mengenai sholat jamak qashar. Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat berjamaah, shaf wanita yang paling baik adalah yang paling belakang. Kalau pria yang paling baik paling depan. Sekarang kalau perempuan semua, ya paling depan yang paling baik. Setelah paling depan yang paling bagaimana? Di belakang imam persis. Setelah itu yang sebelah kanannya imam. Sebelah kanannya yang sebelah kanan imam. Setelah baru yang kiri. Setelah dipenuhi penuh baru boleh bikin shaf lagi. Tidak dibenarkan shaf pertama belum penuh lalu bikin shaf lagi. Tidak sempurna sholatnya. Dia mengatakan yang kosong-kosong itu dinggoni setan gitu. Jadi supaya shafnya mengatur diri sendiri, begitu datang langsung bertempat terdepan. Kalau begitu datang supaya berada menempati shaf terdepan itu kalau sama-sama perempuannya. Kalau laki dan perempuan memang kalau baru datang sebaiknya shaf belakang didahulukan kalau ada orang laki depannya. Tapi kalau sudah qomah dia harus dipenuhi shaf depannya itu. Cuman kalau sama perempuannya saja datang yang pertama kali supaya menempati shaf paling depan, karena shaf paling depan itu yang paling utama di hadapan Allah. Berlomba-lomba lafaz tabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan berlomba-lomba dalam ketidakbaikan, berlomba-lomba di belakang. Itu tidak benar. Yang depan siapa yang menempati? Jadi yang awal supaya dia lebih utama bertempat di depan. Kalau sudah penuh depan baru belakangnya. Kemudian tentang sholat jamak qashar. Sholat jamak itu yang 4 rakaatnya dikumpulkan jadi satu. Yang boleh hanya zuhur asar, maghrib isya, subuh nggak bisa. Juga nggak bisa asar dengan maghrib. Juga nggak bisa isya dengan subuh. Juga nggak bisa subuh dengan zuhur. Hanya bisa zuhur asar dengan maghrib isya. Kalau sholat di waktu zuhur, asar dikerjakan waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Dikerjakan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Dikerjakan di waktu isya namanya jamak takhir. Itu jamak. Jadi rakaatnya tetap 4, maghrib tetap 3, isya tetap 3. Kalau qashar itu meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2. Kalau dalam perjalanan, keburu atau capek. Zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2, maghrib tetap, subuh tetap. Nah, kalau dia sholat qashar saja tidak jamak, maka kalau dia pergi di masjid mana, sholat zuhur 2 rakaat, langsung terus melanjutkan perjalanan. Nanti asar ada masjid, lalu dia sholat asar 2 rakaat, itu berarti qashar saja. Tapi kalau jamak qashar, ya dikumpulkan waktunya, ya diringkas rakaatnya. Jadi jamak qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, itu jamak qashar. Ya, boleh di awal, boleh di akhir tadi.
Dibolehkan sholat jamak qashar nomor 1 bagi orang yang pergi jauh sudah ada kira-kira 82 km. Nomor 2 orang yang sedang dalam darurat. Contohnya dokter mau mengoperasi, operasinya mulai jam 10, selesainya jam 4. Nah, berarti kan zuhurnya nggak ketemu itu. Maka sholat zuhurnya niat jamak takhir di waktu asar. Karena untuk menolong nyawa itu kan darurat. Itu. Kemudian orang yang sakit sudah sakit payah itu kalau dia sholat setiap waktu dia kepayahan maka sholatnya boleh dijamak qashar karena darurat. Darurat itu lebih mahdurat. Contoh yang darurat itu membolehkan yang tidak yang dilarang. Sholat darurat ya dilarang. Tapi kalau dia jamak qashar atau darurat tadi itu sakit maka dibolehkan jamak qashar atau qashar saja. Itu Bu Husna. Oke, gitu nggih, matur nuwun. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Oh, Bu Tuti, ya. Bu Tuti mau bertanya? Ya, dinyalakan dulu anunya tadi videonya, ya. Ya. Sambil nunggu nggih, ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Semua bertanya, ta? Oh, Bu Nuri, ya, monggo Bu Nuri. Yeah, Bu Tuti dulu apa saya? Bu Tuti dulu apa saya? Monggo, Bu Nuri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi dengar-dengar sayup-sayup Bu suaranya nggak begitu jelas sih saya. Tapi yang jelas kami mencoba bertanya tentang nyambung Bu tadi Bu, kalau jamak perjalanan jauh kemudian dijamak dan jamaknya jamak qashar itu kalau misalnya sudah sampai di tujuan Bu, maksudnya dari Surabaya ke Jogja, kemudian yang duhur asar, kemudian sampai di Jogja sudah malam, itu bagaimana Bu? Apakah tetap dijamak qashar atau diringkas atau di qadha biasa? Kemudian yang kedua, jika di rombongan Ibu kita naik kereta api misalnya, kemudian kepingin sholatnya sholat jamaah, pripun Bu Nyai dengan kondisi misalnya duduknya bersebelahan atau mungkin berhadapan. Yang jelas kalau itu misalnya satu saudara. Tuh. Kemudian yang ketiga, tadi dikatakan bahwa kalau di masjid itu kadang-kadang memang tidak mudah untuk mengatur shop ibu-ibu, terutama itu untuk mau menempati shop-shop yang kosong. Itu bagaimana Bu Nyai kalau misalnya setengah maksa gimana? Kemudian dan juga yang tadi dikatakan di belakang dulu, dalam tanda petik di belakang dulu itu misalnya ada sekat antara bapak dan ibu, itu yang dimaksud di belakang, kalau misalnya ada 3 shop di ibu-ibu itu, apakah shop yang paling belakang yang kita tempati jadi shop yang ketiga, atau shop yang pertama di ibu-ibu karena itu sudah paling belakang di bapak-bapak? Pripun Bu Nyai untuk itu. Sementara itu Bu Nyai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, sholat jamak qashar sudah di tempat. Sholat jamak qashar itu diperbolehkan bagi orang yang bepergian. Bepergian itu batasnya 3 hari. Jadi kalau dia di perjalanan dari Surabaya jam 10, sholat jamak takhir sampai rumah sana jam 4 sore, itu sudah sampai di Madiun misalnya. Maka sholat jamak qashar di rumah Madiun sana boleh, dia kan dalam perjalanan tidak di rumah sendiri. Dan bahkan kalau dia itu dalam perjalanan di Madiun 3 hari, tapi itu dalam perjalanan mau pulang lagi nanti tidak menetap di situ. Bahkan ada yang bolehkan sholat jamak qashar itu sampai 3 hari. Tapi kita sendiri nggak enak ya.
Kalau kita baca Fatihah 4 kali kan lebih baik daripada 2 kali. Kalau kita bisa sholat tiap waktu kan mendingan sholat tiap waktu, sering ketemu Allah gitu ya. Tapi dalam syariatnya, dalam fikihnya boleh. Kita ke Mekah gitu nggih, sampai ke Mekah masih jamak qashar selama 3 hari boleh. Kita di Arafah, di Musdalifah, di Mina jamak qashar 3 hari itu boleh nggih. Jadi bukan hanya bila sampai saja boleh, tapi sampai 3 hari pun dibolehkan menurut syariatnya. Hanya kalau menurut akidah, menurut hakikat bagi saya baca Fatihah 4 kali lebih baik daripada 2 kali. Ketemu dengan Allah tiap waktu lebih baik daripada 2 waktu sekali. Itu meskipun boleh, yang jelas tidak melanggar syariat. Ya. Hanya kita mungkin bagi orang yang hatinya senang dekat dengan Allah, maka semakin dekat dengan Allah semakin senang. Jadi salatnya tidak jamak qashar meskipun di perjalanan selama 3 hari. Itu pun yang pertama. Kemudian yang kedua, salat berjamaah di kendaraan bisa. Kalau kita salat jamaah di kendaraan, maka kiblatnya ke arah mana saja kita menghadap. Dalam Quran disebutkan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemana saja kau menghadap, di sana ketemu zat Allah. Ayat itu turun ketika Nabi dalam perjalanan peperangan waktunya sholat, lalu Nabi sholat menghadap ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Gitu. Lalu sholat jamaah di kendaraan memungkinkan kan, bisa kan, minimal itu dengan teman samping tempat duduk. Terus gimana imam dan makmumnya? Yang imam maju dikit duduknya, yang makmum notok mepet ke belakang duduknya. Lalu sholat berjamaah kanan kiri boleh, bisa. Kalau sholat hanya dengan banyak orang, ya kalau suaranya bisa didengar boleh. Saya dulu pernah haji tahun 92 itu sholat Jumat di pesawat. Ya. Sholat Jumat di pesawat. Karena bisa dikendalikan dengan pengerasnya pesawat. Jadi imam sholatnya, khutbahnya bisa didengar oleh seluruh penumpang satu pesawat penuh itu karena jamaah haji. Itu dimungkinkan asal bisa kedengaran oleh makmumnya. Kedengaran meskipun nggak lihat wajahnya, nggak lihat orangnya, karena kan di depan nggak bisa dijangkau oleh pandangan yang di belakang, Tapi suaranya, perpindahan rukunya, rukuk, sujud, dari itu bisa diketahui boleh berjamaah di kendaraan. Kalau nggak dengar suaranya, ya minimal tempat duduk kanan kiri saja. Kalau berhadapan bagaimana? Berhadapan boleh, tapi kadang-kadang muskil ya. Masuk imamnya di depannya. Kalau berhadapan ya dengan sampingnya saja, tidak dengan depannya. Kalau kereta kan berhadapan, kalau pesawat kan tidak berhadapan, cuma menghadap arah yang sama. Kalau kita berhadapan, maka jamaahnya dengan teman samping duduknya saja. Tetap dapat pahala 27. Kemudian tentang memenuhi soft tadi, memenuhi soft. Wanita itu ke masjid itu memang dianggap baik kalau sudah pria-pria berangkat ke masjid, wanita baru berangkat, tapi tidak telat rokaatnya ya, enggak telat sholatnya. Makanya wanita yang belakangan itu belakangan datang, mesti duduknya di paling belakang. Lah wanita yang berangkat belakangan yang tidak berpapasan dengan pria yang berangkat ke masjid itu menurut fikihnya lebih baik. Jadi sebenarnya bukan datang duluan bertempat di belakang, itu sebenarnya bukan. Kalau datang duluan tetap di depan, ya, di depan. Hanya saja untuk wanita ternyata yang baik adalah yang datang belakangan, yang duduk di paling belakang karena semakin jauh jaraknya, kedekatannya dengan lain jenis di masjid itu. Jadi boleh kalau mau ke masjid berangkatnya belakangan, maka sholat sunnah boleh di rumah, sholat qobliyah boleh di rumah, sampai masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Kan ada disebutkan bahwa wanita itu sholat sunnah lebih baik di rumah daripada di masjid. Tapi di masjid tetap latamna'u nisa'akum sholatan fil masjid. Jangan kamu mencegah wanita-wanitamu sholat ke masjid, karena itu adalah syiar Islam, itu ada pahala. Setiap langkahnya 10 pahala kali langkahnya. Jadi gitu nggih.
wanita kalau datang duluan ya di belakang kan sudah ada sekatnya, jadi nggak melihat lain jenis nih, itu lebih baik nggak melihat maksudnya. Tapi kalau datang belakangan lalu dapat tempat di paling belakang itu lebih baik. Begitu sudah selesai sholatnya dia pulang duluan, jadi nggak ketemu pria lain. Waktu pria berangkat kita belum berangkat, waktu pria pulang kita sudah pulang duluan. Itu menurut fikihnya. Tetapi kondisional kalau kita berada di daerah yang bagaimana. Intinya yang paling baik adalah yang jauh dari lain jenis bukan muhrim dan yang tidak berpasak-papasan ketika masjid itu dengan lain jenis yang bukan muhrim yang menimbulkan fitnah. Manten. Itu nggih. Itu Bu Nuri. Nggih, Bu. Nggih, matur nuwun. Monggo Bu Tuti Ningsih yang mau bertanya. Bu Tuti mau Kalau belum betul saya tambah. Bu, ada tambah lagi kalau belum betul. Ya. Monggo Bu Nuri ya. Monggo. Bu Nyai ada pengalaman waktu bepergian dengan keluarga hari Jumat, Bu Nyai. Hari Jumat. Kalau itu dikatakan musafir, berarti pas sholat Jumat hari duhur itu Bu Nyai, apa namanya afdolnya Bu Nyai? Apakah kita enggak mengikuti yang laki-laki terutama enggak mengikuti sholat Jumat di perjalanan itu? Pripun Bu Nyai itu? Karena pernah pengalaman tuh gini, di perjalanan kemudian mau duhur, udah mau duhur, kemudian saya nganjurkan yang Bapak ini Jumatan, oh gitu saya bilang gitu. Ini musafir kata gitu. Ada yang nyeletuk gitu Bu Nyai. Musafir akhirnya terus kami tuh sama-sama terus sholat kosor, enggak duhurnya tapi asarnya. Pripun itu kalau seperti itu Bu Nyai? Matur nuwun. Sholat Jumat itu salah satu syaratnya adalah muwatinin. Muwatinin itu bertempat tinggal. Jadi orang penduduk desa situ gitu. Maka musafir tidak sholat Jumat tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu bukan berarti nggak boleh. Tidak apa-apa bukan berarti nggak boleh. Kalau tadi saya cerita satu pesawat karena jumlahnya memenuhi minimal kan 40 kalau sholat Jumat. Memenuhi untuk bisa sholat Jumat. Jadi boleh ya boleh bukan wajib. Berarti kalau nggak Jumatan nggak apa-apa musafir itu. Tetapi kalau Jumatan, kalau nggak ada 40 ya tidak dianjurkan Jumatan. Sesudara ada orang 15 gitu, ya tidak dianjurkan Jumatan karena Jumatnya tidak 40. Kalau saudara 40 lanang kabeh gitu kan, 40 lagi semua. Salahnya itu minimal 40 lagi semua. Kalau perempuan lagi, lalu jumlahnya 30 juga belum disarankan, belum didukung, belum dikuatkan untuk sholat Jumat. Dan memang musafir tidak wajib sholat Jumat, tapi tidak wajib berarti nggak boleh. Kita bepergian, lalu ada masjid, satu bis turun semua Jumatan semua, meskipun musafir boleh. Tapi kalau tidak Jumatan, tidak apa-apa, nggak dosa. Karena musafir tadi lalu menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Gugur kewajiban sekali lagi tidak berarti tidak boleh. Ya. Tetap sholat Jumat boleh, tapi kalau nggak sholat Jumatan nggak apa-apa. Sholat jamaah qashar nggak apa-apa di kendaraan. Gitu. Karena jumlahnya nggak ada 40 laki-lakinya misalnya. Nonton. Matur nuwun. Nggih, sampun. Berarti diganti dengan sholat zuhur ya, ya. Kalau menggugurkan sholat Jumat. Monggo Bu Samsu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti, Mbak Esti, Bu Nyai. Alhamdulillah ini ada 3 pertanyaan. Satu mengenai barisan kosong waktu sholat. Jadi kita di baris depan, jaga jarak, terus ada yang batal, lalu kembali keluar. Dan kita mau masuk ke situ, berapa langkahkah kita yang harus kita lakukan untuk mengisi sop yang kosong itu? Satu. Yang kedua, masbuk. Masbuk itu berapa kali? Soalnya ada masbuk, begitu kita sholat terlambat, masbuk. Udah gitu dia salam, kita meneruskan. Ada lagi orang menepuk bahu kita untuk jamaah. Begitu dia keluar,
salam keluar, ada lagi yang masuk. Itu berapa kali kalau masuk? Dan yang ketiga, tidak ada sekat. Bagaimana kalau ada masjid yang tidak ada sekatnya? Jadi yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang, yang 3 baris di belakang, 3 baris di belakang, tidak ada sekat. Terus pundi Nyai, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat itu tidak dibenarkan ada gerakan di luar sholat 3 kali berturut-turut. Nah, kalau ada ngisi saf kosong, itu caranya maju 1 langkah berhenti. Maju lagi 1 langkah berhenti. Jadi tidak sampai ada 3 kali berturut-turut. 1, 2 berhenti dulu. 1, 2 berhenti dulu. 1, 2 pas softnya itu boleh. Tetapi kalau seperti itu nanti yang belakang maju terus, ya kan? Maka tidak diisi nggak apa-apa. Karena nanti kalau itu barisnya banyak, yang belakang harus maju-maju terus ngisi soft kosong itu. Jadi kalau memang ada yang batal ya sudah, karena ada sesuatu yang darurat ya dibiarkan aja kosong. Masalahnya kalau kita terus jalan ke depan sampai 3 kali, sholat kita batal karena melakukan gerakan 3 kali berturut-turut di luar gerakan sholat. Kalau kita maju, nanti belakangnya harus maju, itu nanti lalu bikin sholat tidak tenang. Maka darurat sudah biarkan aja kosong. Ditempati setan, lah kan darurat. Kalau kita ke sana, khawatir orang yang ngerti, loh kok melaku-melaku. Yang ngerti dia melangkah, berhenti melangkah. Yang nggak ngerti, langsung melaku jalan-jalan kan jadi batal di sana. Dia baca tapi nggak merasa karena melihat di depannya jalan. Gitu. Kemudian sholat masbuk itu kalau sholat seperti itu nggak ada batasnya, sampai berapapun boleh. Wong dia itu tahu kalau jadi imam, tidak ada batasnya. Jadi kalau dia jadi imam, terus dia selesai keluar, dia melakukan sholat, ada lagi yang makmum, lalu yang sudah selesai, tidak ada batasnya. Kapanpun orang pengen jamaah, lalu dia menepuk pengen jamaah, ikut sholat, ya boleh. Asal masih ada orang yang di depannya sholat, itu boleh. Kemudian, kalau tidak ada sekat, ini yang wanita lebih belakang lebih baik. Kalau nggak ada sekat, lalu tempatnya nggak pendek, ya di belakang, yang paling belakang yang putri. Nah sekarang musola di mana? Di pom bensin itu kan cuma dikit, nggak ada sekat. Ya memang apa yang disekat cuma yang segitu tempatnya ya. Maka ya tetap wanita di belakang, semakin ke belakang semakin baik. Pria di depan, semakin jauh dengan laki semakin baik. Tetapi sekali lagi melihat situasi dan kondisi ruangan tempat sholat. Yang jelas nggak ada sekat pun tetap sah. Tetapi supaya nggak ada maksiat, ya dalam sholat jangan melihat lain jenis di depannya. Ya, dalam sholat melihat lain jenis di depannya. Lalu kaosnya ada tulisannya I love you, dibaca I love you. Itu kan jadi dalam sholat baca I love you. Apalagi kalau membacanya tulisannya terus Gus Dur itu emangnya gue pikirin, aduh dalam sholat itu gara-gara apa? Gara-gara tanpa sekat yang belakang dan yang depan. Maka kalau sholat ke masjid jangan pakai baju yang kira-kira mengganggu ketenangan tegusan orang. Apakah baju itu tulisan, apa baju itu binatang-binatang, burung-burung di depan itu nanti akan mengganggu pikiran orang belakangnya. Kalau perempuan tidak ada sekat tadi supaya wajah, mata tetap melihat tempat sujud saja, tidak mendekat ke depan, karena bagaimanapun tidak melihat laki-laki lain lebih baik daripada melihat. Nah, gitu ya. Matur suwun. Monggo Bu Nurul Afifah. Bu Nurul Afifah, monggo. Ya. Monggo, sampun Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mungkin melanjutkan pertanyaan dari Bu Januri tadi.
misalnya Bu Nyai kalau kita sedang bepergian itu sholat Jumat, apakah bisa kita juga melakukannya berbarengan dengan jamak takdim? Jadi habis sholat Jumat, terus kita sholat asarnya kita jamak. Anu tadi Bu Nyai. Iya. Takdim. Terus yang kedua, jamak akhir itu kalau kita misalnya sudah kelewatan, apa bisa kita menjamaknya di rumah? Jamak akhirnya Bu Nyai. Terus yang ketiga, apakah kita boleh menjadi makmum anak-anak yang sedang mengimami belum balik Bu Nyai? Mungkin ada yang berpendapat karena dia bacaannya bagus. Tapi saya sendiri kok mamang seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sholat Jumatan dengan jamak takdim boleh asal niatnya yang benar. Niat sholat Jumat 2 rakaat dijamak dengan sholat asar 4 rakaat, makmum dan munfarid, gitu kan? Yang asalnya kan sendiri, ya. Usolli fardul Jum'ati rakaataini majmu'an maqsuron ma'al asri rakaataini jam'a taqdimin, ya. Makmuman wa munfaridan lillahi ta'ala. Kalau di bahasa Indonesia kan, saya niat sholat Jumat 2 rakaat. Dijamak dikosor dengan sholat asar 2 rakaat, makmum dan sendiri lillahi ta'ala, gitu. Jadi sejak awal sudah niat kalau dia jamak kosor. Lalu jamak kosornya jamaah boleh, kan rombongan ya. Rombongan Jumatan dulu, Jumatan pasti ikut orang yang hadir, ikut orang yang di situ, boleh. Meskipun dalam fikihnya orang yang bepergian tidak boleh makmum dengan orang yang mukim gitu. Itu tapi dalam Jumatan ada pengecualian karena lelaki fardu ain Jumatan. Maka dia boleh satu bis turun sampai ke Jumatan, softnya jadi toto ya. Kalau itu bukan munfarid ya, karena orang banyak. Niat sholat Jumat dijamak dengan asar, ya jamak asarnya jamak kosor 2 rakaat, Jumat 2 rakaat, asar 2 rakaat, makmum karena Allah. Setelah salam, satu orang maju 1 langkah, sudah salam kan nggak apa-apa, maju 1 langkah, lalu ada yang qomat, sholat asar 2 rakaat jamak kosor, jamak takdim, itu boleh. Jadi kalau sendiri ya niatnya niat Jumatannya makmum, niat asarnya sendiri. Tapi kalau ada banyak temannya tetap jamaah, ya Jumatannya makmum dengan imam masjid, lalu asarnya makmum dengan imam yang ketua rombongannya itu atau kiainya di situ, itu boleh. Jadi yang begitu salam satu maju, aku sekarang jadi imam. Lah imamnya niatnya harus ditotoh sejak awal. Saya sholat Jumat 2 rakaat makmum di jamak kosor dengan asar 2 rakaat imam lillahi ta'ala. Jadi harus dipastikan ya. Makmuman itu Jumatan imaman yang asar. Usolli fardhu Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an ma'al asri rakaataini imaman lillahi ta'ala ya. Makmuman wa imaman lillahi ta'ala, makmum yang Jumatan, imaman yang sholat asar. Yang jelas itu boleh ya. Jumatan dengan jamak takdim. Asarnya 4 ya boleh, 2 ya boleh. Kemudian jamak takhir di rumah boleh kalau memang tidak sempat berhenti di perjalanan. Kenapa boleh? Karena yang sholat pertama waktunya habis di perjalanan. Jadi intinya sholat jamak itu kalau waktu sholat habis di perjalanan. Nah, di perjalanan tadi berangkatnya sudah asar, sampai rumah sudah isya, sampai rumah isya. Maka saat maghribnya niat jamak takhir dengan isya, karena waktu maghribnya habis di perjalanan, maka boleh di jamak takhir di rumah, ya, karena di perjalanan sholat maghribnya tadi. Kalau sekarang misalnya jamak takdim, ya jamak takdim, jadi maghrib dan isya, maghribnya masih di perjalanan, nanti isyanya sudah di rumah, jamak takdim boleh enggak? Boleh itu kalau isyanya tetap 4.
Karena di perjalanan nanti sampai rumah ngantuk, capek itu sudah nanti terus sudah nggak kuat untuk sholat, sudah ngantuk daripada keakhiran kesubuhan gitu ya. Di jamak takdim di perjalanan boleh, tapi rokaatnya tidak boleh dikosor karena sudah di rumah, hanya jamak saja. Nanti Nabi waktu itu pernah jamak di rumah, tapi jamak saja tidak kosor. Sebelum bepergian, sholat zuhur dan asar, 4-4 di rumah, baru berangkat. Karena datangnya nanti malam. Gitu. Ya, boleh di rumah. Ya. Kemudian, tapi nggak boleh dikosor tadi, nggak usah sampai sana. Lalu menjadi makmum bagi anak-anak. Ada sebuah hadis mengatakan begini, orang yang berhak jadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya Qur'annya dan paling baik bacaan Qur'annya. Gitu. Nah, waktu itu di masjid dilihat yang berhak jadi imam yang banyak hafalannya adalah saya, yang cerita Abdullah bin Umar. Waktu itu saya umur 6 tahun. Jadi Abdullah bin Umar 6 tahun itu sudah ngimami sholat. Kan belum balik itu. Tetapi Abdullah bin Umar sudah paham sholat dan sudah sholat 5 waktu. Kemarin waktu sudah dijalankan, dia sudah paham sholat, nggak gurauan, karena kalau anak kecil gurauan ya kadang sholat kadang enggak, itu belum bisa jadi imam. Tapi kalau anak kecil itu sudah paham, ya sudah cerdas, sudah pintar, sudah mahir, dia jadi imam sah. Asal dia sudah sunat. Kalau belum sunat, khawatirnya ada najis di kemaluannya itu. Jadi dibolehkan asal dia sudah mahir untuk jadi imam. Kalau duduk kita masih main-mainan, ya jangan, meskipun sudah 6 tahun nih, belum balik. Oke, Iya, betul. Sami-sami. Bunyai terakhir, Bunyai, saya mau bertanya. Biasanya kita mendengar adzan, kemudian keburu gitu, Bunyai. Apakah boleh sebelum adzan itu selesai, kita sholat duluan? Atau sholat misalkan mau ke masjid, mendengar adzan, kita sholat dulu di rumah, sholat sunnah begitu, apakah boleh? Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengingatkan sebagai jamaah perempuan ini untuk mengingatkan imam yang keliru begitu. Nah, itu yang kedua. Nggih. Sholat sunnah keburu karena keburu ke masjid, azan belum selesai sholat sunnah itu boleh. Apa dasarnya? Mendengarkan sholat sunnah itu, mendengarkan azan itu sunnah. Kita sholat sunnah itu sunnah. Jadi suatu yang sunnah boleh ditinggalkan karena melakukan sunnah yang lain. Demikian juga wajib. Meninggalkan yang wajib itu boleh karena melakukan kewajiban yang lain. Contohnya, waktu kita sholat itu wajib mendengarkan bacaan suratnya imam. Wajib mendengarkan kan kalau ada orang baca Quran. Tetapi kita sendiri wajib baca Fatihah. Maka kewajiban mendengarkan bacaan surat imam. Bacaan suratnya imam gugur karena kita melakukan kewajiban membaca Fatihah itu. Termasuk yang kita sholat sunnah buru-buruan karena mau ke masjid, sholat sunnah duluan, kemudian di rumah, terus ke masjid supaya nuntut untuk sholat tahiyatul masjid itu boleh. Jadi ketika mendengar azan, kita melakukan sunnah yang lain itu boleh. Kita masih baca Quran, dengar azan. Baca Quran sunnah, dengar azan ya sunnah, maka boleh pilih salah satu. Kemudian mengingatkan orang yang salah. Mestinya kalau ada imam salah, kalau perempuan itu tepuk tangan, kalau laki-laki baca subhanallah. Kenapa kalau perempuan tepuk tangan? Kenapa kalau laki subhanallah? Karena kalau perempuan ketika jamaah bersama dengan orang laki, maka suaranya tidak boleh keluar didengar orang. Dan makanya dengan tepuk. Tapi kalau sama perempuannya boleh subhanallah. Imam, makmum, perempuan semua. Begitu imam salah, subhanallah, itu boleh. Karena suaranya didengar sesama perempuannya. Kadang-kadang kan diam aja. Wis babang kok nek wis salah mate elingno. Padahal mestinya begitu tahu imamnya salah, subhanallah gitu. Imamnya langsung paham kalau itu salah. Kalau tepuk tangan ya tepuk tangan itu riskan. Karena kan bisa juga lalu bergerak lebih dari 3 kali selain gerakan sholat. Tapi itu pun kalau dengan alasan, ini kan mengingatkan, kan termasuk darurat dalam sholat, boleh, gitu ya. Matur nuwun Bunyai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Bunyai tetap sehat walafiat, bisa membimbing kita semua
dan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua, dan juga para pemirsa serta para jamaah sekalian tetap semangat dan tetap sehat walafiat, insya Allah akan dibaringi Allah sehat walafiat, tetap bisa beribadah karena Allah Ta'ala. Matur nuwun atas gabungnya hari ini. Untuk pengajian hari ini saya mohon maaf karena kekurangan milik saya, kesempurnaan dalam ini Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.